Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam itu fatahajjad bihi, bertahajudlah kalian kepada Allah sebagai nafilah tambahan untukmu, dan mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka baginya pahala fi sabilillah hatta yarji, sampai pulang kembali. Alhamdulillah untuk malam hari ini Masjid Al-Ikhlas niki lumayan penuh niki. Nah, niko bapaknya yang parkir enggak cukup niko. Nah. Wa qala aidan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jarak untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Jadi selain datang ke majelis ilmu kita dapat ilmu, tetapi di sisi lain kita juga mendapatkan fadilah-fadilah karena kita hadir di majelis ilmu. Ada pula Imam Syafi'i, beliau berpendapat talabul ilm afdalu min sholati sunnah. Menuntut ilmu itu lebih diutamakan daripada melaksanakan sholat sunnah. Jadi duduk di majelis ilmu niku kedudukan pahalanya di atas kalau kula panjenengan melaksanakan ibadah sholat sunnah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hitanu fil bahr. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Ilmu yang wajib dimiliki ini adalah ilmu-ilmu yang diwajibkan di dalamnya syariat untuk kita, sebagaimana ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudu. Bagi orang yang mampu wajib punya ilmu tentang haji dan juga ilmu-ilmu yang lain. Sedangkan ilmu-ilmu dunia niku hukumnya adalah sunnah, mentok-mentok adalah fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Jadi wajib tapi hanya sebagian, tidak semuanya diwajibkan. Ali bin Abi Thalib beliau berpendapat kalau al-ilmu imam, ilmu itu imam, wal amali tabi'uhu, dan amal itu letaknya di belakangnya atau jadi makmum. Jadi kalau pengen
punya makmum yang banyak, punya amalan yang banyak, maka dahului terlebih dahulu kita harus punya ilmu yang banyak, okay, supaya makmumnya banyak atau amal yang kita laksanakan juga menjadi banyak. Dulu salah satu yang saya langsung rasakan, okay, ketika kajian ada ustadz niku, ada beberapa ahli, ada ahli ustadz menyampaikan sedekah, ada Pak. Jadi pengawasan, ada Pak Yai, Bu Nyai, itu kalau hadir, wah, sekali kajian yang sedekah niku luar biasa. Sing tadinya nggak pernah sedekah, tahu fadilahnya, langsung mau sedekah. Ada yang bahkan bisa memotivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah sehari-hari, okay. Ada yang sering mengingatkan tentang kematian, dan begitu diingatkan rasane apa yang tadi kita pikirkan itu lupa semua, ya. Maka jamaah rahimakumullah, kita mencari ilmu sebagai imam untuk amal-amal kita pada malam hari ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita dua nikmat utama, nikmat iman dan nikmat Islam. Beserta dua nikmat tambahannya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, niki nembe musim panas dingin, semoga jamaah yang hadir diberikan kesehatan selalu, ya. Dan semoga yang tidak hadir ini bisa nyimak nanti lewat channel YouTube yang dibagikan oleh Mas Fian. Salat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang semoga kita bisa istiqomah menjalankan apa-apa yang telah beliau tinggalkan, beliau contohkan kepada kita. Pada malam hari ini jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bab tentang sholat sunnah atau tatawu, di mana sebelumnya kita sudah membahas beberapa sholat sunnah, di antaranya sholat malam. Atau mayoritas masih berpendapat bahwa sholat untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu masih di masjid. Niku pendapat dari Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berpendapat selama masjidnya masih penuh, masih cukup, belum penuh jamaahnya masih cukup untuk sholat id, maka Imam Syafi'i berpendapat lebih utama di masjid, dengan catatan masih cukup, tidak perlu membuka lahan tambahan. Sedangkan imam-imam yang lain berpendapat di lapangan lebih utama. Imam Hanafi di lapangan, Imam Maliki di lapangan, Imam Hambali di lapangan, dan Muhammadiyah ini sudah menetapkan pada tarjih kita jelas di lapangan. Sudah dilaksanakan 3 tahun sepeninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan, okay. Maka pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan sholat id. Karena niki membahas sholat id, nanti di dalamnya ada beberapa sunnah dan juga hukum-hukum tambahan yang berkaitan dengan sholat id itu sendiri. Kita masuk pada hukum sholat id. Para ulama berbeda pendapat, Pak. Oke, para ulama beda pendapat. Nek Muhammadiyah sendiri niku berpendapat sholat Idul Fitri termasuk sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Akan tetapi Imam Hambali berpendapat fardu kifayah. Nah, repot Pak niki. Soalnya beda pendapat ning siji masuknya fardu, setunggalipun masuknya sunnah. Walaupun sing fardu niku ya sing kifayah mawon, sing sunnah tapi sing paling dhuwur. Jadi ini benar-benar tipis sangat. Bagaimana dengan imam yang lain? Imam Hanafi, beliau bahkan berpendapat wajib fardu, nggak ada kifayahnya. Imam Maliki berpendapat sunnah muakkadah, Imam Syafi'i berpendapat sunnah muakkadah. Ya, Imam Hambali tadi fardu kifayah. Nah, maka semoga kalau saya pribadi niku lebih berpendapat tetap sholat id niku bagian dari fardu. Nek kula pribadi Pak, entah kenapa. Karena banyak kisah dari Sirah Nabawiyah yang saya baca,
Bahkan perempuan-perempuan yang di rumah itu sama Kanjeng Nabi suruh keluar. Perempuan-perempuan yang nggak sholat pun suruh keluar. Ya. Apalagi kok yang laki-laki, ya, yang laki-laki jelas harus keluar untuk melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya hukum mendengarkan khutbahnya. Nah, tadi sholatnya, ini khutbahnya beda Pak. Nanti hukumnya tidak satu kesatuan, beda-beda. Imam Hanafi sama, hukumnya wajib. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Muhammadiyah menetapkan hukumnya sunnah. Ya. Menetapkan hukumnya sunnah. Imam Hambali juga wajib. Jadi Imam Hanafi dan Hambali yang wajib. Selain dari itu, menghukuminya mendengarkan khutbah id itu kedudukannya berbeda dengan khutbah Jum'ah. Kalau khutbah Jum'ah niku semua ulama enggak ada beda pendapat, Pak. Hukumnya napa, Pak? Wajib. Bahkan di tarjih itu disebut, kalau kula panjenengan kok masuk masjid, muadzin sedang azan, langsung sholat tahiyatul masjid. Karena mendengarkan azan hukumnya sunnah, mendengarkan khotib hukumnya wajib. Tapi beda cerita dengan sholat id secara hukum. Okay. Nanti kita sedikit banyak akan bahas. Jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada yang setelahnya, setelah hukum sholat id dan juga mendengarkan khutbahnya tadi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kaum muslimin untuk keluar menunaikan sholat id dan diperintahkan untuk seluruh orang yang tidak memiliki udzur yang syar'i. Di sini dikatakan wajib keluar rumah merupakan jalan menuju sholat. Jika wasilah keluarnya saja sama Nabi itu ditekankan, sangat ditekankan, maka mempengaruhi pendapat para ulama tentang sholat idnya itu sendiri. Jadi paling jelek hukumnya tetap sunnah muakkadah, nggak mungkin jadi ghairun, nggak mungkin. Dan prihatin Pak, ada orang sholat id itu ada yang meninggalkan. Saya kenal beberapa orang sholat id niku sengaja untuk dinopo Pak, tinggalkan. Ya. Dan ada di beberapa dusun, saya pernah mendapati dusun kok pemudanya sepi. Ketika saya khutbah, kok sepi sekali, nggak ada pemudanya. Selesai sholat id saya tanyakan, selesai khutbah, ternyata pemudanya itu punya budaya malam Idul Fitri itu ada kegiatan nopolah. Nah, karena kegiatannya sampai pagi, paginya nggak pada sholat id. Nah, yang seperti ini kalau pesan itu ampun dinormalisasi. Ya. Kemudian kita masuk pada beberapa poin. Niki kok dalilnya banyak sekali. Mungkin tidak akan saya bacakan semuanya, ya, Pak. Yang kedua, dari tarjih Muhammadiyah. Yang kedua adalah sholat id dilaksanakan tidak ada di dalamnya seruan adzan dan juga seruan iqamah. Wonten adzane napa mboten, Pak? Mboten nggih. Nek di tempat kita mboten enten seiqamah nggih Pak nggih. Mboten enten nggih. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, tidak disyariatkan melaksanakan sholat sunnah baik sebelum maupun setelahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitr ra'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau tidak sholat baik sebelum maupun setelah sholat id itu. Oke. Pripun kalau sholatnya di masjid, Pak? Tahiyatul masjid riyen napa mboten? Iya. Kalau di masjid tahiyatul masjid, ya. Tapi kalau di lapangan mboten. Tahiyatul lapangan.
Mboten nggih. Jadi kalau di lapangan mboten. Saya pernah mendapati ada yang sholat, entah niku sholat duha apa napa niku. Saya malah jadi bertanya-tanya niku. Ya. Tapi yang jelas tidak ada sholat sunnah khusus sebelum atau setelahnya. Kemudian di sini dalam hadis yang tadi ada sedikit rangkaian, Pak. Jadi satu hadis nggih. Di sini wa ma'ahu Bilal, dan kemudian Bilal mendatangi seorang wanita, fa amarohunna bisadaqah, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Nah, ada sunnah khusus pas waktu Idul sholat Id itu juga sedekah, mengeluarkan apa Pak? Sedekah. Tapi bentuk sedekahnya ini wallahu a'lam bishawab, okay? Nah, karena di sini diperintahkan untuk sedekah, tidak diceritakan secara rinci. Lek sedekah niku mboten kotak amal napa pripun wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ini bagian dari bentuk rasa syukur karena kita sudah melakoni puasa selama 30 hari, keluar ke tanah lapang, kemudian ada perintah untuk sedekah. Yang keempat, hendaklah dipasang sutroh atau pembatas di depan imam sholat. Nah ini penting Pak. Oke, jadi yang jadi panitia pesan estu ketika sholat id di depan imam niku dikasih nama Pak? Sutroh. Nah, tabir penghalang, karena imam itu jadi sutrohnya makmum. Oke, makmum sutrohnya imam. Nah imam butuh sutroh. Maka panitia harusnya yang paham nih, harus dikasih sutroh. Kalau saya pribadi lebih condong yang tingginya tetap di atas 1 hasta ya, yang cukup lah. Biasanya sok pakai mimbarnya atau mungkin yang lain, itu boleh. Oke. Yang jelas ada sutrohnya. Dan ini juga bagian kenapa sholat id di lapangan tidak ada sebelum dan setelah. Kita bisa bayangin kalau ada sunnah qobliyah ba'diyah pas sholat id teng lapangan dadak dong gawe sutroh dewe ya, dong lanjaran dewe mangke ya, untuk mendirikan sutroh tersebut gitu. Karena kalau ada orang pas kita sholat lewat depan kita dicegat, di stop 3 kali kok maksa didorong ya, didorong. Nah ini bagian dari syariat kita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal aid amara bil harbati fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meletakkan tombak di depannya. Dan orang-orang berada di belakangnya, dan dia melakukan hal tersebut ketika melaksanakan mengimami sholat id. Jadi dikasih tombak sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari syariat dan diputuskan dalam putusan tarjih Muhammadiyah harus dikasih sutroh. Dan sutroh di tempat kita itu lebih condong yang berdiri nggih, Pak. Karena ada pendapat napa nggih? Garis ngoten nggih. Garis atau nek bahasa sekarang sajadah itu sudah jadi sutroh. Kalau saya kok kebetulan tak buka dalam beberapa kitab niku Nabi yang dijadikan sama Nabi sutroh itu semuanya berdiri ya. Jadi rasanya kok ada yang memutuskan garis itu kita kayak ada yang kurang. Tetap harus ada sutroh yang berdiri. Kemudian yang selanjutnya, sholat Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat jelas nggih. Takbir yang pertama berapa kali Bapak Ibu? 7. Yang kedua 5. Nah, yang jadi problem biasanya atau jadi pertanyaan adalah takbir pertama itu namanya takbiratul ihram. Yang kedua yang kedua sampai ke 8. Nek yang takbiratul ihram pertama ngoten nggih. Yang setelahnya yang 7 kali itu namanya takbir zawaid. Nah, takbir zawaid. Yang takbiratul ihram ini hukumnya wajib. Nek sing lali kok takbiratul ihrame nah payah. Yang setelahnya itu namanya takbir zawaid. Oke. Saya sampaikan pendapat para ulama karena ada sedikit perbedaan. Menurut Imam Maliki
Imam Maliki berpendapat 7 kali itu sudah termasuk takbiratul ihram. Ini Imam Maliki. Sedangkan imam yang lain berpendapat, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi berpendapat 7 itu belum termasuk takbiratul ihram. Nah, karena ada perbedaan pendapat di sini, barangkali ada orang pernah dengar pengajian termasuk itu. Nah, itu berarti pendapatnya Imam Maliki, ngoten. Jadi ada sedikit perbedaan yang harus kita pahami. Karena saya pernah ditanya sama jamaah yang ngotot niku. Ada imam ngimami 7 kali termasuk takbiratul ihram. Dibilang sholatnya tidak sah. Soalnya takbir ping 7 termasuk takbiratul ihram. Wah, nek menyatakan sah tidak itu kan kita ambil hukumnya dulu. Kalau yang lupa, yang kurang itu zawaidnya, sah napa mboten, Pak? Sah. Sah. Bahkan kalau imam kok sudah baca Al-Fatihah, alhamdulillah lupa di rakaat kedua, nggih. Lupa belum takbir 5 kali zawaid, Pak. Niku justru afdolnya ngulangi 5 kali atau lanjut Al-Fatihahnya. Lanjut Al-Fatihahnya. Niku secara kaidah fikih, karena sudah kadung baca Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah. Kemudian untuk rakaat yang kedua, ini Imam Maliki juga berbeda, Pak. Imam Maliki berbeda. Beliau berpendapat termasuk pula takbir intikal ketika naik di rakaat yang kedua, Allah, itu termasuk takbir. Nek di imam yang lain niku belum termasuk 5 kali nggih murni, ketika dari sujud itu tidak dihitung, ngoten nggih. Itu Allah niku ndak dihitung. Zawaid yang ketika Allahu Akbar, Allah, nah itu seperti itu. Kemudian lanjut, Pak. Sebelum takbir zawaid membaca iftitah napa mboten? Mboten. Oke. Saya bacakan dari pesan tarjih Muhammadiyah. Ini menurut saya satu pertanyaan tapi jawaban ditarjih panjang lebar, Pak. Yang pada intinya saya sampaikan intinya mawon. Dalam tarjih halaman 78-79, di situ kita membaca doa iftitah terlebih dahulu. Akan tetapi, nah niki, jika ketika kita sholat sebagai makmum, kemudian perlu untuk memperhatikan posisi imam dalam sholat. Jika imamnya diam sejenak untuk membaca iftitah, maka alangkah baiknya kita sebagai makmum juga membaca. Namun jika imam setelah takbiratul ihram langsung merangkainya dengan takbir zawaid yang 7 kali dan langsung membaca Al-Fatihah, maka sebaiknya kita juga langsung mengikuti imam dan meninggalkan membaca doa iftitah. Yang pada intinya tarjih berpendapat membaca iftitah, tapi kalau imamnya enggak membaca, tidak usah membaca. Kenapa kok tidak membaca? Karena kalau dicari pada contoh-contoh yang dimasukkan dalam sholat id niku tidak ada riwayat yang sahih yang khusus Nabi membaca iftitah ketika sholat id. Akan tetapi yang membaca berpendapat karena iftitah itu ya masuk pada semua sholat dan hukumnya sama menjadi sunnah di dalam sholat. Seperti itu, Pak. Nah, tarjih mengambil 2 keputusan. Kalau bisa pakai nggih monggo, nek ternyata tidak pakai ya tidak usah menggunakan. Seperti itu. Dan di sini di awal sebelum jawaban yang panjang lebar disampaikan diutamakan baca iftitah di sholat id itu juga iftitah yang pendek-pendek, tidak kok yang panjang-panjang, nggih. Ngoten. Kemudian lanjut, ada berapa yang perlu kita bahas selain pada rangkaian sholat tadi.
Tuntunan ketika keluar melaksanakan sholat id. Yang pertama dianjurkan untuk mandi, jelas nggih. Jadi harus mandi. Kemudian yang kedua berhias diri memakai pakaian yang terbaik. Diusahakan menggunakan pakaian yang terbaik. Yang terbaik belum tentu yang paling mahal, yang paling baru dan yang paling mahal, belum tentu. Nggih. Nek di tempat saya Pak nyuwun sewu niki karena saya wong desa, nek jenengan Borobudur mungkin beda. Di tempat saya niku nek salat Id nyuwun sewu malah enggak pada pakai pakaian bagus, Pak. Pas salat Id itu jan teko ngoten niku. Begitu nanti pulang salat Id ajeng ujung. Paham sendirilah. Ibaratnya nek salat Id sarunge nggo sing wis setahun punjul. Kadang sing wis kumel barang. Begitu sudah mau ujung sarungnya pakai yang baru. Seperti itu. Itu sebenarnya kurang tepat. Kecuali yang lama itu memang lebih baik daripada yang baru. Yang lama ini masih tetap itu pakaian terbaiknya. Beli yang baru tetapi yang baru ini tidak lebih baik, maka pakai yang lama. Dan Nabi lebih sering menggunakan pakaian beliau yang lama tapi yang terbaik, bukan yang terbaru. Ini untuk fikih imamnya perlu disampaikan mboten, Pak? Perlu. Oke, sedikit mawon nggih. Jadi untuk imam jelas sunnahnya membaca surat napa, Pak? Surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Oke. Diriwayatkan di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, an-Nabi kana yaqra'u fil 'id bisabihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsu ghasyiyah. Nabi SAW pada 2 hari raya membaca sabihisma dan juga hal ataka. Dalam riwayat Ubaidillah niki suratnya beda. Kalau dari riwayat Ubaidillah niku menggunakan surat Qaf maupun surat Al-Qamar. Jadi boleh pakai surat yang lain. Seumpama di luar 2 surat niku boleh napa mboten, Pak? Boleh, ya boleh. Tapi dianjurkan sing agak panjang sedikit gitu, bukan terus justru malah diperpendek. Kalau di tempat saya pendek, Pak. Jadi kadang sok iman-iman. Pendek. Kulhu, Pak. Itu. Di kulhu. Al-Kautsar. Jadi lama takbir zawaite ketimbang maca surate, padahal lek kumpul wis suwene naudzubillah itu. Begitu sudah salat kulhu. Nanti begitu khotbahe suwene itu kebalik. Jadi justru khotbahnya yang jangan terlalu panjang. Sesudah mengerjakan salat dilanjutkan dengan penyampaian khotbah Id. Berisikan nasihat dan anjuran berbuat baik. Diawali dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Okay. Jadi ketika keluar niku membaca hamdalah, innal hamdalillah sebagai imamnya. Okay. Kemudian di Muhammadiyah untuk khotbahnya niki pakai 2 kali atau sekali, Pak? Satu kali. Niki saya sampaikan perbedaan pendapat para ulama. Okay. Para ulama yang paling beda niku pendapat Imam Hanafi, karena beliau khotbahnya 2 kali dan pakai proses duduk. 2 kali tapi pakai proses apa, Pak? Duduk. Imam Hanafi. Sedangkan 3 imam yang lain itu ada yang berpendapat 2 kali, tetapi 2 kalinya itu tidak pakai duduk. Jadi langsung aja. Jadi enggak perlu duduk. Akan tapi merujuk pada dasar-dasar yang kuat, dalil yang kuat. Di sini oleh Syafi'i dari Abdullah ibnu Utbah yang menyatakan bahwa merupakan sebuah sunnah Nabi seorang imam berkhutbah dalam idain atau 2 id. Kemudian dilaksanakan dalam 1 kali khutbah. Ada berapa dasar-dasar nggih?
Jadi dasarnya itu nyuwun sewu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapi pendapat-pendapat para sahabat Nabi khutbahnya seperti ini, ngoten Pak. Sedangkan Muhammadiyah jelas kita berpendapat untuk khutbahnya niku satu kali, jelas satu kali ya tanpa duduk nggih. Maksud sekali tanpa pakai duduk ya enggak bisa. Satu kali tanpa duduk. Kalau dua kali pripun? Nah, monggo. Karena ada imam yang berpendapat dua kali ya. Kok misal ngundang khotib nanti dua kali, pernah Pak kejadian niku di Muntilan. Pada waktu itu saya ditanya, Ustaz kemarin ngundang imam sholat id khutbah dua kali. Nah, selesai khutbah jamaah do protes mboten Pak. Nah niku ada yang protes niku. Wah, ana sing protes ngenten iki repot ta Pak nanti. Repot. Maka saya berpendapat tetap amannya cari yang sudah satu kali saja. Nanti ndak perbedaan fikih niku jane mboten napa-napa. Tapi nanti jatuhnya ke repot niku. Kemudian jemaah rahimakumullah, kita lanjut pada masih ada waktu nggih Pak nggih? Masih. Kalau skip nih karena ini hubungannya enggak cuma sholatnya tapi macam-macam, dari sunnah makan, sunnah nganu, nanti panjang lebar. Kita masuk pada sholat gerhana. Ya, langsung pada tata caranya. Sholat gerhana niku dilaksanakan berapa rakaat Bapak Ibu? 2 rakaat. Berapa kali sujud? 4. Berapa kali rukuk Pak? 4 gitu. Jadi intinya seperti itu. Pada doa-doa yang lain doanya sama seperti yang lain. Yang membedakan adalah tata caranya, tapi yang paling penting adalah ketika gerhana nampak atau tidak gerhananya. Ini yang paling penting, yang saya yakini. Karena kadang diumumkan sekarang saking modern nih Pak. Sing gerhana niku bagian mana? Nggih, kita wajib ikut sholat gerhana napa? Nah, seperti itu. Contoh yang gerhana di Jawa Barat nih, Jawa Tengah mboten. Kita diwajibkan untuk sholat gerhana napa mboten? Tidak. Ya, pada lokasi-lokasi yang sebagai sholat gerhana. Dan tidak mungkin jadi wajib nih, karena hukumnya sunnah muakkadah nggih. Rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram, Al-Fatihah seperti biasa, membaca surat, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi, Al-Fatihah lagi napa mboten? Al-Fatihah lagi. Nah, cuma seperti itu. Jadi Al-Fatihah, surat, ruku, kemudian i'tidal ning langsung Al-Fatihah lagi, kemudian surat lagi, kemudian ruku, i'tidal, sujud. Nah, nanti di rakaat yang kedua seperti itu ya. Insyaallah panjenengan yang sudah berkali-kali sholat gerhana mungkin lebih banyak daripada saya. Saya sholat gerhana paling panjang niku diimami Ustadz Abu Hamam di Ringin Putih Pak. Ini pas gerhana matahari jam 8 pagi sampai jam berapa nih? Surat Al-Baqarah Pak. Nah, yang nanti gerhananya ical Pak. Masih ingat betul. Tapi luar biasa, berkesan. Dan itu menjadi sholat gerhana yang pertama kali saya pahami sampai fikihnya. Mungkin sebelumnya pernah ikut nih ya ming toko dadi jamaah ramudeng ngoten. Nah, yang pas di pondok itu pertama kali betul tahu fikihnya, sunah-sunahnya, memang suratnya nek bisa yang panjang seperti itu. Kemudian setelah sholat, imam menyampaikan khutbah yang berisikan nasihat dan peringatan akan kebesaran dan kekuasaan Allah, dan menganjurkan untuk memperbanyak istighfar, sedekah, dan juga amal-amal yang lainnya. Nah, ini nyuwun saya untuk dalil-dalilnya tidak saya bacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Kemudian sholat istisqa atau sholat untuk meminta diturunkan hujan. Pernah sinten? Saya pribadi belum nih Pak. Yang pernah sholat istisqa sinten? Ada? Ya, saya. Pernah Pak? Oh belum? Pernah? Temu di Pak? Berapa kali di daerah di Kebumen?
Borobudur katanya sok ada tempat yang kekeringan juga, Pak. Katanya loh niki nggih. Dari relawan Kokam itu katanya ada yang sok setor air di daerah. Oh, di Bukit Menoreh. Bukit Menoreh. Otoknya ini ya, nek musim kemarau nggak keluar air. Wah, itu nggih lumayan repot nih, Pak. Yang pertama, sholat istisqa ini dilaksanakan di masjid atau lapangan, Pak? Di lapangan, jelas ya. Kemudian berangkat ke lapangan dengan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenakan pakaian yang biasa. Nah, niki justru bedanya sama sholat Id nih. Yang Id baru kok baru. Yang terbaik nek ini pakaian yang biasa saja. Karena memang dalam rangka sikap untuk menunjukkan merendahkan diri kepada Allah dan juga khusyuk. Dilaksanakan tanpa adzan dan tanpa iqamah. Dikerjakan berapa rakaat, Pak? 2. Jahar nopo sir? Keras atau pelan? Keras nggih. Nah, karena kalau panjenengan belum pernah ya, mboten napa-napa, sebatas tahu aja. Semoga enggak usah itu, berarti enggak pernah kekeringan. Kemudian ada khutbah yang dimana paling penting dari khutbah di istisqa ini beda yang lain nasihatnya. Nek di sini paling penting doanya. Paling penting apa, Pak? Doanya. Doanya meminta kepada Allah dan mengangkat tangannya seperti ini. Nggih. Diangkat tinggi seperti ini. Nah, sedikit perbedaan poin. Kalau di khutbah sholat Jumat itu takwa, iman dan takwa. Kemudian sholat Jumat nggih, khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Kemudian kalau di sini penekanannya bukan pada iman dan takwanya, tetapi lebih pada meminta hujan tadi. Posisi tangan juga beda, Pak. Kalau imam pada khutbah biasa niku kan ngeten. Allahumma gfir. Ngeten. Nggih. Nah, jari ini sama kayak kita tahiyat ngoten, paling tidak. At-tahiyatul imam Allahumma gfir. Nah, sedangkan untuk khutbah pada waktu istisqa niku diangkat tangannya seperti ini. Ya. Posisi tangan ketika berdoa satu. Ngeten iki, Pak. Boleh seperti ini. Yang paling lebih afdol seperti ini. Lebih afdol. Begini juga boleh nggih. Kemudian dengan penuh pengharapan mengharap pada Allah. Posisi tangan ada yang digabung, dipisah, jari ngeten. Nah, ini sing paling apa namanya? Rasanya paling sangat minta sekali kepada Allah. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau beberapa kali melaksanakan sholat istisqa minta hujan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar untuk meminta hujan dengan sikap merendahkan diri. Beliau juga berjalan perlahan-lahan, mengerjakan sholatnya juga khusyuk, mengenakan pakaian-pakaian yang biasa saja, dan penuh harap sholat 2 rakaat sebagaimana mestinya, tetapi tidak berkhutbah seperti khutbah yang biasanya. Jadi khutbahnya ya tetap ada salam tapi lebih kepada doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam riwayat Abbad bin Tamim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat 2 rakaat dengan mereka dan mengeraskan bacaannya dalam 2 rakaat itu. Kemudian memindahkan selendang beliau, lalu mengangkat kedua tangannya sambil mohon supaya diturunkan hujan, dan memohonnya ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat. Jadi Nabi nyuwun ngeten menghadap ke kiblat. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat istisqa 2 rakaat tanpa adzan, tanpa iqamah. Kemudian menyampaikan khutbah
dan beliau berdoa kepada Allah lalu membalikkan wajahnya atau badannya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau membalikkan selendangnya, yang tangan diletakkan ke kiri dan yang kiri diletakkan ke sebelah kanan ya. Di selendangnya disampirkan. Tapi yang jelas beliau ketika nanti berdoa menghadap ke arah kiblat ya. Nah, ini bagi imam, nek makmume sampun menghadap ke kiblat. Kurang lebih seperti itu jamaah rahimakumullah. Mohon maaf yang terakhir rodok ngebut niki nggih. Karena waktunya agak mepet. Ada 2 poin. Yang pertama salat Id. Yang kedua poinnya pada salat istisqa. Ya mungkin kita belum dan semoga tidak usah. Karena nek salat istisqa berarti kekeringan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Itu kalau sholat itu khotbah nggak satu rangkaian ya? Khotbah. Sholat Id. Sholat Id ya, khotbahnya itu nggak satu rangkaian. Ya, sholatnya, khotbahnya. Maksudnya satu rangkaian yang berapa? Seperti gerhana kan satu rangkaian itu kan tidak bisa meninggalkan, harus ngikutin kan. Oke. Kalau sholat Id bisa terus pulang atau tetap harus. Nah, ini yang menarik Pak, matur suwun. Saya sampaikan 2 riwayat nggih. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan, begitu selesai sholat Id, kalau mau mendengarkan silahkan, kalau mau berteduh silahkan. Maksudnya berteduh di situ para ulama mendefinisikan tidak mendengarkan dengan seksama khutbahnya. Nah, berdasar di sini, inilah yang menjadi dasar kenapa khutbahnya itu hukumnya menjadi sunnah untuk didengarkan. Tapi kalau apakah itu serangkaian? Itu serangkaian Pak. Jadi langsung. Ngoten Pak? Atau yang dimaksud satu rangkaian itu berapa? Enggak, sama enggak dengan gerhana khotbahnya. Oh. Kalau gerhana khotbahnya misalkan selesai sholat, nggih, langsung. ada khotbah kan. Nggih. Kemudian ada panitia ngasih makanan misalkan. Itu kan enggak boleh. Itu beda kan seperti sholat Id. Seperti sholat Id. Ya, khotbah sholat Id sama khotbah sholat gerhana itu. Ada perbedaan enggak untuk kewajibannya? Hukumnya? Iya, hukumnya. Baik. Untuk sholat Id dan sholat gerhana niku hukumnya berbeda. Okay. Jadi untuk sholat gerhana niku hukumnya sunnah muakkadah. Sholat Id sendiri itu tadi ada yang berpendapat sampai pada hukumnya fardu. Ada yang hukumnya sunnah muakkadah. Kalau yang gerhana niki hukumnya tidak sampai pada fardu. Walaupun yang sholat Id ada yang berpendapat hukumnya sunnah. Ngoten Pak. Jadi kalau disambi-sambi pripun? Ya. Hukum untuk sholat Jumat itu wajib. Sholat Id itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Khutbahnya nggih. Khutbahnya. Kemudian untuk sholat gerhana niku sunnah. Ngoten. Enggak sama dengan sholat Jumat ya. Ini khotibnya, khutbahnya. Kedudukannya, hukumnya. Mboten Pak. Tidak. Sholat Jumat yang paling tinggi. Jadi sholat Jumat itu wajib untuk mendengarkan. Kalau sholat Id, ada yang berpendapat tidak wajib mendengarkan. Tapi nek sholatnya itu kuat hukumnya, jadi harus keluar. Tapi begitu sudah innal hamdalillah, yaitu ibaratnya ngiyup ngoten, menurut Ali bin Abi Thalib boleh. Itu. Bagaimana dengan sholat gerhana juga sama. Kedudukannya di bawah sholat Jumat. Ngoten Pak. Wonten malih barangkali. Oh iya, saya tambahan sholat istisqa itu minta hujan itu bawa ternak, di bawah ternaknya. Bawa ternak. Baik. Dalam sirah disampaikan niku dibawa Pak. Oke, jadi kalau kita bawa ternak boleh dibawa sebagai bagian untuk merendahkan diri kepada Allah. Jadi yang kehausan itu enggak cuma manusia. Tapi nek di tempat di sini belum pernah sih lihat ngoten niku ya. Wah, nek bawa ternak ayam malah enggak boleh, Pak. Mungkin ya ternak domba gitu ya, sapi yang sekiranya tidak mengganggu.
Mboten ayam juga, Pak. Nggih. Termul. Napa niku termul? Oh. Ya, balas. Nah. Wonten malih? Tidak, saya tutup nih. Mboten? Nggih. Di akhir saya simpulkan saja. Cek. Ya dari sholat-sholat yang saya sampaikan, kenapa ada hubungannya kan? Ya karena ada khutbahnya tadi yang ingin saya sampaikan. Kemudian secara kesimpulan yang paling tinggi niku tetap sholat Jumat. Ya sholat Jumat. Bahkan ketika kita sudah di masjid, ada muadzin adzan, dalam HPT disebutkan muadzin sudah adzan, kita harus segera sholat sunnah supaya nanti segera mendengarkan mendengarkan khutbah. Karena hukum mendengarkan khutbahnya wajib. Sedangkan ketika sholat Id ataupun mungkin yang gerhana maupun istisqa niku kedudukannya masih di bawah sholat Jumat. Walaupun ada yang sampai pada fardu, tapi fardunya kifayah. Niku mohon jamaah rahmatullah yang dapat kami sampaikan. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, nun wal qalam ya masrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.